Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang seiman, seislam, di mana saja berada, insya Allah aku yakin selalu dalam lindungan Allah, lahir batin, dunia akhirat, dan selalu dalam ridho-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kami akan melanjutkan konten atau video ini. Tetap judulnya adalah perkabaran atau kabar dari inti bumi atau Al-Mahdi, jihad rahmatan lil alamin. Kami minta ya kepada saudara-saudara yang berkomentar, tolonglah kalau berkomentar, tolong lihat dulu semuanya. Yang dulunya adalah kabar menurut orang-orang langit, ada 22 konten, dan sekarang ada kabar dari bumi atau Imam Mahdi, ada 7 konten. Sekarang adalah yang terakhir, perkabaran inti bumi Al-Mahdi. Tolong ditonton semuanya, jadi Anda bisa ngambil kesimpulan nanti. Nah, bisa Anda mengambil kesimpulan dengan komentar-komentar ya. Memang saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Saya sudah katakan bahwa tugas saya cuma menyampaikan doang, bukan ilmu saya. Kan berkali-kali setiap konten hampir itu saya katakan, bukan ilmu saya bukan sekolah agama, bukan sekolah pesantren. Kan sudah bilang, sekolah saya cuma umum, SD, SMP, SMA. Keturunan saya bukan orang ahli-ahli agama, orang biasa doang. Kan jadi jangan salah-salah mengomentarin. Kadang bilang, Anda harus belajar tauhid dulu. Kok Anda menyuruh saya belajar tauhid? Saya menyampaikan doang, menyampaikan perkabaran dari langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Perkabaran dari bumi, dari Imam Mahdi, perkabaran dari inti bumi Al-Mahdi. Saya menyampaikan aja, menyampaikan. Jadi bukan ilmu saya. Mama, kan Anda dengar deh video saya ini, mungkin ada dengar kok ada kesalahpahaman macam. Ya, enggak saya. Saya menyampaikan itu dari orang langit. Nah, maka istilahnya kalau menonton video ini dengan zikir Allahu Akbar boleh bisa dipahami. Kalau saya nggak ada ilmu, saya sudah bilang, nggak ada ilmu saya, ilmu agama ya biasa-biasa aja saya ini, ya biasa-biasa aja. Ya, ngaji-ngaji di kampung dulu ada, cuma nggak ahli lah. Sebab kalau nyampai ini kan harus orang ahli. Kalau nggak ahli dia berani benar menyampaikan. Sesuatu yang akan disampaikan harus kita tahu dan mengetahui, bukan tahu aja, tahu dan mengetahui. Harus ahli dalam bidangnya itu. Saya nggak ada keahlian, saya nggak ada. Cuma tugas saya menyampaikannya. Nah, perkabar yang saya sampaikan di akhir zaman, bukan di awal zaman. Di akhir zaman. Nah, di akhir zaman. Nah, kalau awal zaman kan pengajian, ceramah-ceramah, dakwah. Saya ini bukan pengajian. Jangan Anda kira saya mengaji-ngaji nih.
Saya ini ditugaskan sebagai corong oleh orang langit, Imam Mahdi Al-Mahdi adalah untuk berjihad. Bukan mengadakan pengajian, bukan cuma ceramah, untuk berjihad. Ini saya ditugaskan. Dari mana? Kan mangko didengar, tonton video saya ini dari pertamanya. Kabar dari langit, menurut orang-orang langit tuh ada tuh. Tuh nanti perkabaran dari bumi, nanti perkabaran inti bumi. Dengar itu tuh, jadi jelas apa yang kalian komentarin. Kan dari awal kan kisahnya, kenapa saya mendapat ini, umpamanya. Atau hidayah lah, atau apalah, nggak tahu saya ada. Maka saya diperintah, udah berjumpa enggak sama orang langit? Kan sudah saya jelas, saya ini tidak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad. Sama orang-orang langit lain nggak pernah, kan sudah saya. Maka ditonton, jadi kan jelas. Tapi kalau Anda cuma menonton satu doang, kan ya lain-lain cerita lagi, nggak Anda dengar semuanya. Maka tonton semua, dia urut-urut nih. Ada urutannya terus maksudnya. Jadi penjelasan ini terus. Ini kan mana ada video orang kayak ini nih. Cerita menurut orang langit, terus menurut orang langit. Nanti menurut apa lagi? Kabar di bumi, terus itu aja judulnya. Nanti judulnya sekarang nih, Inti Bumi Al-Mahdi, itu aja judulnya. Ada kita tukar. Karena orang kan ditukar masalah ini, masalah sholat, nanti masalah tauhid, ada tasawufnya, ada. Ini kan enggak, judulnya itu aja terus. Jadi berlanjut terus, itu maksudnya. Jadi kalau Anda cuma menonton satu channel urutan ini ya tentu Anda menjadi itu. Kadang kagok, kadang linglung Anda dengarnya. Kadang salah-salah paham. Saya paham itu, Maka kata-kata Anda yang keluar komen tuh kadang apa namanya? Karena kurang paham, tapi saya menerima aja. Saya terima dengan ikhlas, nggak apa-apa. Anda bilang saya ini gila, minta surat gila, nggak apa-apa. Anda bilang ini, nggak apa-apa bisa ya. Terima kasih atas komen Anda. Cuma Anda tonton, jadi jelas. Ada dalam komentar, jangan suaranya keras-keras Pak. Maka saya sudah bilang terus, ini bukan pengajian. Ini jihad. Jihad akhir zaman nih, menurut orang langit, menurut Imam Mahdi Al-Mahdi, 3 aja nya. Omongan nih jihad nih. Makanya keras omongan. Yang kedua adalah zikrullah, zikir. Zikirnya jihad, Allahu Akbar. Yang 3 adalah doa. Itu aja. Tidak pakai senjata, tidak pakai dana atau uang, tidak pakai kekuatan otot atau raga. Itu. Jadi kalau Anda menonton satu video itu, ya Anda udah salah paham dia maksudnya. Nggak paham, gagal paham namanya. Nggak paham. Dia berlanjut terus. Kalau ada yang bertanya, dalilnya apa? Bapak punya kitab nggak? Orang bodoh punya kitab? Saya nggak ada punya kitab, nyata nggak ada. Ada nggak saya perlihat di kitab saya selama ini? Kan nggak ada. Atau saya nunduk baca-baca dulu, ada nggak? Nggak ada. Kitab saya ini di hati, ini di akhir zaman namanya. Di hati saya ini berkata, itu maksudnya. Jadi kalau Anda tapi kalau Anda tanya, ke orang langit tuh atau Imam Mahdi, itu ditanya, bagus. Jangan saya kan menyampaikan aja. Orang langit itu Nabi Muhammad tuh di akhir zaman nih, ya jelas pertanyaannya, di akhir zaman nih, sampai di akhir zaman nih perkabaran nih. Nabi Muhammad orang langit tuh atau Imam Mahdi atau Al-Mahdi, apa dalilnya? Jelas pertanyaannya kayak itu tuh. Dalilnya saya kasih itu inti Al-Quran, bukan Al-Quran yang terurai. Maksud Al-Quran terurai kan bisa ditafsir, bisa dipindah artian kayak bahasa Indonesia, kayak bahasa Al-Quran, atau ke bahasa Malaysia, atau ke bahasa daerah artinya. Kalau ini nggak bisa mengertikan sembarang-sembarang. Orang yang tahu artinya tafsirnya cuma orang langit, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang langit, Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Saya menyampaikan aja, ngerti nggak? Maka udah berkali-kali saya ngomong, tapi ada juga Anda nggak paham, saya lihat. Nggak paham alur ceritanya, Anda nggak paham. Mungkin Anda mendengar satu channel, padahal dia urut-urut kan dia ini karena ngomong, besok nanti ada lo ngomong, ya dia mendengar mungkin satu channelnya, dia berurutan terus.
perkabaran dari langit, perkabaran dari Nabi Muhammad SAW, perkabaran dari bumi, sekarang terakhir perkabaran dari inti Umi Al-Mahdi. Ada lanjutannya terus, sambung bersambung gitu. Jadi kayak saya kalau seandainya membalas di kolom saya juga kurang bisa. Cuma saya belajar, ada saya balas di kolom tuh. Nah, ada saya balas, saya dikatakannya mintalah surat merah, surat gila, saya balas. Assalamualaikum saudaraku, saya bilang. Nah, kalau nggak paham jangan marah-marah. Tenangkan jiwa Anda, jiwa saudara. Karena Anda mungkin membaca satu channel, satu konten Anda baca, itu Anda nggak paham. Jadi dia hutannya ada cerita semuanya. Jadi kalau saya bisa di kolom lancar, saya balas di kolom balasannya. Balasnya, tapi saya kurang nggak lancar saya malah itu karena dibantu anak saya ini. Nah, kalau saya omongnya, saya balas sama ngomong, karena di channelnya Anda nggak nonton. Itu aja. Saya balas segala kalian pertanyaan atau komentar-komentar Anda, saya luruskan lah. Ini, saya luruskan ini. Karena ada orang berkomentar, saya jelaskan. Saya kalau di omong ini saya jelaskan. Saya membalas dengan kolom tuh kurang bisa. Baru belajar, tapi kurang bisa lagi. Nah, belum ada. Kemarin ini saya yang balas tuh belajar sih anak saya. Nah, jadi kan ada orang, masalah saya bahas nih masalah Nur Muhammad, kejadian Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ada yang ngomong kebalik, ya nggak apa-apa. Nah, ada yang ngomong, Anda belajar tauhid dulu. Ya Anda menyuruh saya belajar atau Nabi Muhammad yang suruh? Saya menyampaikan, kalau saya, iyalah, nggak apa-apa lah, oke lah. Nah, karena saya gini pula, untuk apa saya belajar tauhid? Saya guru saya udah jelas nih menyampaikan itu dari langit. Tuh apa saya belajar ke yang lain lagi? Lain kalau nggak ada turun itu, ya bisa. Itu kan dari langit menyampaikannya. Dan berarti orang langit yang udah suruh belajar gitu. Maka saya bilang nggak kebalik di mana kebaliknya? Itu nggak. Ketika Nur Muhammad tuh kejadian, ketika Allah ingatnya terjadi Nur Muhammad, kan dijelaskan tadi Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh dua tuh, ada intinya, ada kulitnya. Sebab sesuatu selain zat Allah semuanya berpasangan, nggak ada yang esa lagi, nggak ada. Yang esa tuh cuma zatnya Allah. Walaupun Nur Muhammad itu bukan ciptanya, tapi itu adalah pancaran daripada apanya tadi? Ingatnya, pancaran ingat. Nah, ingat. Allah ketika ingat kepada dirinya, terpancarlah, terjadilah Nur Muhammad. Pancarannya, ketika dia ingat. Jadi dua itu, ada intinya, ada kulitnya. Yang satu kesatuan ini namakan Nur Muhammad. Nur Muhammad namanya itu. Belum bisa dipecah lagi. Kalau Anda katakan dari Nur Muhammad ini kejadian semua, iya. Tapi kan nanti harus. Kalau coba saya alur pikiran saudara ya. Saudara kan mau, kan ada yang ngomong, wah nih seluruh apa nih berasal dari Nur Muhammad semuanya. Nih kalau dari Nur Muhammad Anda katakan, berarti nggak Anda bagi intinya, nggak Anda bagi kulitnya ya. Berarti sama nanti tuh ruh Nabi Muhammad sama umatnya sama dengan ruh Nabi Ibrahim sama umatnya gitu. Kalau sama, ngapain Nabi Muhammad itu sebagai Nabi pilihan atau penghulu sekalian Nabi? Kenapa dibilang begitu? Coba saya bertanya sama Anda. Anda bilang balik kan? Kenapa Nabi Muhammad bilang Nabi pilihan penghulu sekalian Nabi? Kenapa umatnya dibilang sebagai umat pilihan? Kalau sama aja ruhnya itu. Tahu enggak? Saudara harus ingat. Derajat sesuatu umat nih, sesuatu derajatnya umat namanya kan. Maksud derajat orang yang bertauhid lalu orang yang mengesahkan Allah. Di mana derajatnya? Di mana derajatnya akan diambil? Di amalan, bukan di amalan. Kalau di amalan umat-umat lain dulu rajin pula beramalnya. Memang nabi-nabi dulu nggak taat itu. Karena umat-umat dulu lebih taat lagi. Syariatnya lebih banyak lagi, sholatnya mungkin beberapa waktu, puasanya mungkin lebih.
bukan ini bedanya ya, beda tingkat derajatnya ya, maksud beda tingkat derajat, bukan sama-sama umat Nabi Muhammad, beda pula itu. Ini umat Nabi Muhammad nih berbeda tingkatnya dengan umat-umat Nabi lain. Di mana membeda? Di ruhnya tadi, ngerti nggak? Maka saya senyum-senyum aja, maka saya anggap Anda tuh nggak paham itu aja, maka Anda akan ngomongnya gila lah. Anda tuh nggak paham sebenarnya. Maka saya ngomong ini tenang-tenang lagi. Kalau saya cepat-cepat ngomong atau keras-keras ngomong, nanti Anda lebih nggak paham. Maka saya ngomong agak santai dikit, tenang-tenang saya jelaskan. Kalau Anda sama aja semuanya, ruh ini ruh Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad sama aja dengan ruh Nabi lain, ada umat lain. Nggak ada keistimewaan. Apa bedanya Nabi Muhammad tuh kok sallallahu alaihi wasallam ya? Bakok nabi-nabi lain alaihi salam. Anda nggak ngomong apa namanya? Ya saya terimalah omongan itu. Bagus, komen-komen Anda semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Tapi saya nilai nih, ada yang paham sedikit, ada yang nggak paham benar, itu aja. Ada yang benar-benar paham, ada yang saya lihat tuh. Kalau yang benar-benar paham, jelas komennya itu. Komennya jelas tuh, mau paham. Ada yang pahamnya setengah, ada yang benar-benar nggak paham ya, nggak berbobot dibilangnya. Iya kan nilai. Maka sebenarnya kalau Anda tonton nih, Anda bisa mendengar nih, karena saya nggak balas sama itu. Coba lanjutkan Anda tonton terus. Pasti apa komen-komen Anda tuh ada balasannya dari saya, dari omongan saya langsung. Nah, gitu. Nah, itulah. Tapi saya kadang terlalu panjang ngomongnya itu apa? Kadang saya susah kayak bagi dua nanti keterangannya. Saya bisa ngomong sehari berhari-hari saya ngomong menjelaskan bisa nih. Sebenarnya keluar dengan sendirinya. Bukan saya pelajari dulu, saya baca dulu, saya sampaikan. Enggak gitu. Dipelajarin dulu, dihafal-hafal dulu sampaikan. Ada enggak saya membaca-baca buku melihat? Enggak ada. Saya dari hati saya aja berkata. Maka saya jelaskan begitu. Karena komen-komen Anda itu sudah saya jawab di kata-kata melalui corong di langsung mah. Lalu balasannya udah ada. Nah bilang ini kebalik di mana? Anda yang keliru. Berarti Anda samaan juga semuanya derajat Nabi Muhammad dan menjadi nabi-nabi lain. Apa bedanya? Anda samaan derajat umat Nabi Muhammad dengan umat lain gitu. Itu sangat di Nur Muhammad tuh karena tapi ketika itu dia masih satu kesatuan. Bolehlah dikatakan seluruh ruang kejadian dari ya kejadian cuma ada yang kejadian dari intinya, ada yang kejadian dari kulitnya. Maka ketika Nur Muhammad tuh ingat pula pada dirinya, gitu. Pecahlah dari kejadian lain. Itu yang kejadian Ahmad intinya keluar. Berpisahlah lagi. Bolehlah ketika Nur Muhammad ingat terjadi pula lah Nur Al-Masih namanya. Ini yang ruh daripada Nabi Isa dan pancaran kepada Nabi lain dan umatnya. Terbagi dua itu. Nanti yang ketiganya itu dinamakan Jibril. Jibril ini maksudnya adalah itu yang katakan alam ruh. Ini bukan yang tiga ini tidak diciptakan, tidak. Jadi di alam ruh inilah semuanya beradanya. Maupun Nur Ahmad, ruh dari pengikut dari Muhammad SAW, maupun Nur Al-Masih, ruhnya daripada Nabi Isa dan umatnya dan Nabi-Nabi lain semuanya. Mana yang banyak tuh kalau ada yang bertanya, mana yang banyak tuh jumlah apanya? Mana yang banyak? Maka saya bilang, ruh ini suci. Suci. Ruh tetap suci. Ketika dia bergantung di alam ruh, dia suci semuanya. Tapi menentukan seseorang nih beriman, bertauhid, Islam, tergantung ruhnya di dalam badannya nggak? Ini kajiannya. Kalau di luar berarti dia tidak beriman, tidak Islam gitu. Tenang-tenang saya menjelaskan nih. Nggak cepat-cepat, nggak keras-keras amat. Nanti nggak paham itu aja. Nah, itu saya jelaskan. Saya lanjutkanlah ke masalah inti bumi. Memang perkabaran ini belum pernah didengar di awal zaman.
Nggak ada kiai-kiai ustadznya nyampaikan ini, nggak ada. Ini serang dia. Jangan kiai ustadz, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ya, di awal zaman nggak pernah menyampaikan ini. Ini disampaikan di Nabi Muhammad di akhir zaman ketika Nabi Muhammad sudah ditempatkan di langit. Ngerti nggak? Ngerti nggak saudara-saudaraku? Di awal, maka Anda kaget-kaget mendengarnya. Apalagi yang kurang-kurang paham. Memang nggak pernah ada dengar nih. Ini perkabaran dari langit. Nah, dari Nabi Muhammad, dari Imam Mahdi Al-Mahdi. Asli, maka saya katakan, ini channel satu-satunya. Ini maka saya katakan, ini channel satu. Saya bertanggung jawab ngomong nih. Karena ada orang langit ngomong, Imam Mahdi dan Al-Mahdi ngomong itu. Nabi Muhammad itu ngomong. Ini channel satu-satunya yang menyampaikan perkabaran akhir zamannya. Perkabaran akhir zaman nih. Ini akhir zaman nih, bukan awal zaman. Di akhir zaman, dari sumbernya langsung, dari pelakunya langsung. Ngerti nggak? Nggak ada channel-channel lain nyampaikan ini. Nggak ada. Nah, ngerti nggak ini? Maka saya bertanggung jawab. Maka saya kata, saya mau didebat dengan ilmu, akhlak dan adab. Jangan asal-asal debat. Ya kalau mau debat nggak ada ilmu. Jadi kita capek aja. Cuma saya nggak masalah. Nah, maka dulu saya ucap dulu. Saya terima kasih kepada yang sudah mensubscribe. Terima kasih. Tapi ingat ya, saya tidak berbisnis di sini. Nah, kalau adalah dulu saya tidak. Saya ini tugas bagi saya. Karena saya diperintah untuk memasukkan ke YouTube ini untuk kepada yang lebih luas. Kalau ngomong saya di tempat tinggal saya ngomong tuh, ngerocok, ngomong di mana-mana saya ngomong. Tapi lahannya itu kecil. Di YouTube ini lahan yang luas. Maka saya ditugaskan. Saya ditugaskan. Bukan keinginan saya. Jadi jangan dibilang keinginan saya nih. Saya ditugaskan. Sampaikan. Apa tanggung jawab yang berat sebenarnya? Kalau enggak kamu sampaikan bilangnya. Saya dibilang akan menanggung dosa daripada umat Nabi Muhammad. Umat akhir zaman nih. Di akhir zaman ya. Misalnya akhir zaman nih. Saya menanggung dosa semuanya. Kan berat tuh penanggung jawabnya. Tapi kalau yang mendengar kadang-kadang dia mengaku ya orang agama, kadang dia kata-katawa, oh masa orang bodoh gitu amat. Ya nggak apa-apa lah. Memang saya ini orang bodoh. Yang sangat bodoh lagi, paling bodoh lagi di dunia. Ya nggak apa-apa kalau penilaian Anda begitu. Tapi ingat di garis bawah di hadapan Allah. Nah, saya tenang-tenang saya nyampein dikit nih. Tenang-tenang. Memang biasa di awal zaman nggak pernah, jangan ke kiai dengan ke ustadz menyampaikan. Nabi Muhammad nggak pernah. Ini disampaikan udah di akhir zaman. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad udah wafat, ketika dia ditempatkan di langit gitu. Nah, itu perkabaran akhir zaman disampaikan yang aslinya, yang menyampaikan. Yang ngasih tahu namanya saya menyampaikan doang. Kepada umum namanya. Nah, banyak yang nggak paham saja. Kalau dia paham, saya tahu. Saya tahu orang-orang yang paham, tahu saya. Dia itu kan ada rasa, bukan terawang ya, enggak. Terawang tuh dukun mah. Rasa. Nah, itu zikir itu adalah yang akan dicari pertama. Zikir itu adalah rasa, bukan perasaan. Gitu. Pertama untuk rasa. Di atas rasa ada. Terus sampai ke atasnya. Nah, jadi saya jelaskan lah. Masalah ini sekarang nih. Ini mungkin saya sampaikan. Sekarang ini yang Al-Mahdi ini, yang sudah terakhir ini yang akan dihadapi sekarang inilah bukan Dajjal lagi. Maka saya bilang Dajjal nyata nggak keluar lagi, Ya'juj Ma'juj nyata nggak keluar lagi, iblis nyata nggak keluar lagi karena dia dikalahkan. Jadi siapa yang akan dihadapi oleh Al-Mahdi? Ya Al-Mahdi ini siapa yang akan diurusnya? Yang diurus sekarang ini adalah arwah-arwah sesat. Nah, ini arwah ini bukan ruh nggak ada yang sesat, ruh suci semuanya. Arwah-arwah, maka saya bilang antara alam ruh dengan alam arwah beda. Ingat.
Kalau alam arwah itu alamnya nyawa. Nyawa tuh. Alam arwah, alam nyawa atau alam jiwa. Beda dengan alam roh. Kalau alam nyawa diciptakan, itu diciptakan oleh Allah. Udah ada sifatnya Allah ketika itu. Maka dikatakan kun payakun tuh. Innamal mu'minu nah itu lain dulu ya. Kun payakun. Nah. Kalau innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilan, itu ketika kita menyebut Allah, ingat akan Allah, bergetar hati. Saya membaca-baca ini nggak pas, saya terus terang aja. Saya nggak belajar ini. Nggak belajar. Saya nggak mempelajari ini. Saya menyampaikan doang. Di situ kun fayakunnya dijadikan. Jadi alam arwah dijadikan. Alam arwah itu alam nyawa, ngerti nggak? Alam ruh bukan dijadikan. Alam nyawa diciptakan atau jadikan. Kalau alam ruh tidak diciptakan. Itu dari ingat kejadiannya. Dari ingat. Jadi maka alam arwah nih ada yang suci, ada yang tidak suci. Maksudnya ada yang mengabdi kepada Allah. Yang mengabdi ke nyawa nih imamnya. Pada diri setiap diri manusia nyawa tuh. Ada yang tidak mengabdi kepada Allah atau mengabdinya selain Allah, itu yang sesat. Kalau ruh nggak ada sesatnya. Jadi yang ada yang benar, ada yang nggak benar, itu namanya alam arwah. Ada yang mengabdi kepada Allah, itulah nyawa tuh. Ada yang mengabdi kepada Allah, ada yang tidak mengabdi kepada Allah, mengabdi selain Allah dia. Itu yang sesat. Itu alam arwah. Alam arwah ini diciptakan. Nah, ini dua itu. Ada alam ruh, jangan disamakan semua. Nanti ada ruh sesat dengan ruh, nggak ada yang sesat. Nggak ada ruh yang sesat. Nggak ada. Kenapa alam arwah, alam nyawa ada yang nggak benar? Karena itulah dia. Itu nyawa tadi adalah imam. Maka nyawa itu imam dari pengabdian, imamnya. Imam dari apa dia? Imam daripada nafsu dan akal dan jasad, makamnya di situ, tubuh. Jadi imamnya siapa dalam diri kita? Nyawa tadi, bukan ruh. Ruh ini penasehat namanya, penasehat ruhnya. Nah itu. Itu imamnya itu nyawa. Jadi imam ini bertanggung jawab dia nanti ini, ngerti tidak? Umpamanya kan anak-anak makmum ini bukan makmumnya orang nih, kan ini salah orang, enggak, bukan, maksudnya dalam diri. Makmumnya itu nafsu dengan akal. Kalau jasad mengikut aja itu rumahnya itu, sarangnya. Di sinilah bisa nggak akal nih mengalahkan nafsu? Itu tugas imam tuh. Jadi akal tadi dibantu oleh nyawa tadi, dibantu. Nah nafsu, kalau kaji awal zamannya, itu yang bantunya si kanas, setan-setan, iblis. Tapi imam, ibarat nyawa tadi dekatnya ke itu, ke akal. Nah itulah berperangnya nafsu dan akal gitu. Di mana kenanya imam nanti itu? Imam ini kan bertanggung jawab kan. Kalau akal menang akalnya, berarti nafsunya ke bawah pada kebaikan. Contoh menjadi nafsu mutmainnah dia. Ya imam bahagia dia, maksudnya ikut dia.
Kalau nanti di akhirat dia ikut dia ke surga dulu. Cuma dia yang kami hidupin dulu. Kalau nggak ada dia nggak hidup nafsu, nggak hidup akal dah. Nggak hidup jasad. Nah, apa yang kena azab? Tapi kalau seandainya nafsu yang menang, kalah akal, imam juga akan menerima akibatnya. Akan menerima akibat imam. Mulai di alam barzah, mana dia azab dia. Menang nafsu umpamanya itu kalah akal, ya dapat azab lah orang ini kan. Cuma itu inti saja. Cuma nyawa tidak merasa sakit. Nah, ingat ini, imamnya nggak merasa sakit. Cuma dia ke bawah. Yang merasa sakit nafsu. Begitulah di neraka nanti. Yang nyawa juga ikut dia sama nafsu. Tapi yang merasa sakit nafsu bukan nyawa. Ah, gitu. Begitulah di sorga. Di sorga kan yang merasakan nikmatnya sorga kan nafsu tuh, nafsu mutmainnah. Bukan ruh, bukan nyawa. Ini kita baca dikit ya. Jangan nanti bilang kebalik kok kebalik kok jelas kan jelas tuh. Ya kayak nyawa nih, ikutlah kemana dia. Jadi contoh di alam azab kubur karena dia azab umat Islamnya. Ya yang merasakan nafsu, cuma nyawa hadir di situ. Karena kita nak hidup nafsu ni dah. Sebab saya bilang bedanya ruh dengan nyawa ada. Ruh ni menghidupkan iman, Islam, tauhid dan makrifat. Kalau nyawa menghidupkan akal, nafsu dan Adam. Ngerti nggak ada bedanya? Memang kalau saya dengar kayak Ustaz sama aja dia ruh dengan nyawa. Nah kejadiannya dari Nur Muhammad. Ya semuanya kejadian dari Nur Muhammad. Tapi beda kejadiannya ada kejadiannya yang diciptakan atau dijadikan dengan sifatnya atau dengan kalam Allah. Ada yang ingat aja. Ada ingat aja. Ingat aja. Beda nggak? Ingat tuh ingat aja, ingat. Dengan kalam tuh beda itu. Ingat tuh. Ingat kan enggak beruruf, enggak bersuara, itu ingat sebenarnya. Kalau beruruf bersuara belum ingat namanya itu. Belum ingat. Ya kalau yang ingat sebenarnya ya, kalau ingat hakikatnya ya. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Nggak ada hurufnya, nggak ada suara. Itu ingat yang sebenarnya ini hakikatnya ini. Nanti nggak ada. Kalau bersuara dia kalam tuh. Bisa aja dibilang inti kalam atau kalam. Bersuara aja loh. Bisa dibilang masih kalam itu. Masih kalamulah. Nah, kita lanjut lah. Nanti terlalu panjang nanti. Jadi dipecah pula nanti. Kayak kemarin 2 itu. Nomor 6, 7. Nah, saya katakanlah ini. Jadi yang mengganggu umat Islam sekarang nih adalah arwah sesat. Hati-hati ya, maka hati-hati. Tapi Al-Mahdi ini bukan berperang, bukan kayak orang langit dulu berperang sama Dajjal gaib. Enggak begitu. Yang Al-Mahdi ini akan menundukkan arwah-arwah sesat. Ngerti nggak? Untuk apa dia? Untuk dimasukkan ke Islam. Oh, nanti dia tanya, bagaimana tuh arwah sesat, kan dia setan tuh. Si setan tuh bisa dimasukkan ke Islam itu. Itulah kelebihan Al-Mahdi. Itu yang namanya Al-Mahdi tadi. Maka saya katakan, kalau yang benar Imam Al-Mahdi ya, kalau benar yang, maka saya katakan, Imam Al-Mahdi itu cirinya, maka saya bilang, ruhnya paling dekat Nabi Muhammad SAW. Ruhnya satu lagi paling dekat dengan ruh Nabi Isa AS. Nyawanya paling dekat Nabiullah Khidir. Itu yang Imam Al-Mahdi yang sebenarnya nih. Tapi nama lain mau ngakui nggak apa-apa. Tapi keterangan pada kan keterangan hadis memang menurut darahnya boleh aja. Ini karena aku buang darah Habib boleh. Tapi yang sebenarnya ini, yang sebenar Imam Al-Mahdi itu kunci utamanya itu.
Mau keturunan Habib boleh, mau keturunan Said boleh. Nggak apa-apa. Mau keturunan orang biasa boleh, nggak apa-apa. Ini cuma keterangan inti Al-Quran. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting umat Nabi Muhammad. Itu inti sarinya, dibilang inti sarinya. Jadi yang akan dihadapi Al-Mahdi sekarang ini adalah arwah sesat. Cuma bukan berperang dengan arwah sesat. Cuma ditundukkan, dimasukkan arwah-arwah sesat nih ke dalam Islam. Setan bisa tobat di Al-Mahdi ini. Itu kelebihan Al-Mahdi. Maka sebenarnya Imam Al-Mahdi-nya, kesempurnaan namanya nih, dia orang biasa, keserangannya orang biasa. Dia bukan punya mukjizat, enggak. Dia bukan nabi, bukan rasul. Dia bukan waliullah, enggak. Bukan dia waliullah, enggak. Bukan ulama, enggak. Maka saya terangkan nanti Anda kaget-kaget mendengarnya nanti. Ya Imam Al-Mahdi maksudnya ya, kekuatan yang lain tuh yang menempel pada dirinya. Maka nanti kau lebih tahu loh, enggak. Imam Al-Mahdi di langit, Imam Al-Mahdi ngalah di langit ya. Imam Al-Mahdi di bumi. Gaib dulu, nyata. Untuk Imam Mahdi dilahirkan bisa menurut apa kalian bisa itu? Dasar kalian hadis ya, boleh aja nggak apa. Sebenarnya Imam Al-Mahdi ini orang biasa, cuma menempel ketika perang di jihad akhirat dulu. Jihad akhirat dia orang langit, kata jihad gaib namanya. Yang menempel ke Imam Mahdi gaib ini adalah kekuatan dari Nabi Muhammad SAW gaibnya. Kekuatan Nabi Isa alaihissalam gaibnya. Kekuatan Nabi Khaidir alaihissalam gaibnya. Kan menempel kayak namanya itu. Kalau di Al-Mahdi nih, siapa yang menempel kekuatan apa yang menempel pada dirinya? Kekuatan Allahu Akbar, ngerti nggak? Maka kalau Anda nggak ngerti, nggak paham, susah. Menempel pada dirinya, maka kekuatan yang ada di Al-Mahdi sekarang, kekuatan Allahu Akbar. Dengan kekuatan Allahu Akbar, dia bisa, dengan kekuatan Allahu Akbar, bisa dia menundukkan bumi ini. Ngerti nggak Anda? Kekuatan Allahu Akbar, apa nggak bisa dia? Apa nggak bisa dia menundukkan setan? Nah, jadi ditundukkan lagi, bukan berperang. Jadi contohnya umpamanya, kalau Anda mengatakan Syiah bagaimana? Contoh Anda, misalnya kiai dari sunnahnya, sehingga ada suatu saat nanti orang-orang Syiah ini kembali ke induknya. Ngerti nggak Anda? Jalannya di mana? Sesuatu yang nyata nih pasti dari gaib asalnya. Gaib dulu baru nyatanya. Karena Abu Razak kan Abu Razak cepat-cepat menang, bisa dilahirkan, sabar. Jangan cepat-cepat dong. Dia itu kan ada urutannya, ada masanya. Selesai gaib, baru nyata. Yang gaib aja belum selesai. Ngerti nggak? Jadi orang Syiah ini suatu saat nanti dia akan kembali ke induknya kepada Al-Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Dia dari Al-Mahdi tadi. Apa yang dia ikat? Arwah itu yang kan. Apalagi non-muslim yang lain. Jadi kok bisa Al-Mahdi itu? Karena yang Al-Mahdi yang menempel pada diri kekuatan Allah Akbar. Masih ragu nggak ada dengan kekuatan Allah Akbar? Kebesaran Allah. Jadi sekarang janganlah ribut masalah NASA. Kalau sekarang nih yang mengganggu umat Islam sekarang nih memang nggak terlalu parah lagi. Yang mengganggu nih adalah arwah sesat lagi. Ini yang akan didudukkan oleh Al-Mahdi. Kan sekarang ribut nih. Kiai ribut sama Habib. Rombongan Sahid dan keturunan Wala Songo ribut sama Habib. Nah ini mengaku yang paling keturunan Nabi Muhammad lah, saudara. Sebenarnya itu nggak perlu. Kalau saya orang bodoh nih, siapapun mengaku, saya terima aja, nggak apa-apa. Kan bukan untuk dirinya doang, bukan untuk kaum, untuk seluruhnya. Ya saya ini kok, iya bagus, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak di luar orang. Tapi kok di luar orang Islam, di luar umat Nabi Muhammad, dia mengaku Imam Al-Mahdi itu ya salah tuh, sesat tuh. Tapi semasih dia orang Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad, nggak salah. Mau orang mana? Mau orang Indonesia, Jawa, orang Indonesia suku mana Jawa, nggak apa-apa. Mau Jawa Timur, Jawa Tengah.
Mau orang DKI, mau orang Minangkabau, mau Aceh, Indonesia ada, orang Sulawesi. Nah, yang penting dia tetap umat Nabi Muhammad Islam ya. Hah? Nggak apa-apa. Kan mamanya dia mengaku dia nanti akan menjadi Imam Mahdi, kan nggak apa-apa. Kan Imam Mahdi kan untuk semuanya. Apalagi Al-Mahdi kok bukan untuk umat Islam aja, untuk seluruh penduduk bumi ini. Setan-setannya akan disuruh tobat, diperintah tobat. Nanti nggak? Banyak yang kamu alaf nanti. Jadi malu-maluan kita ini ribut masalah itu. Masa itu pula diributkan? Atau ada unsur dunia? Nggak sana nggak? Ada duitnya di sana kan? Kebanyakan sekarang umat Islam itu. Kalau ada unsur dunianya ribut. Tapi kalau nggak ada unsur dunianya, dia diam-diam aja. Ah gitu pula saya kasih tahu nih. Ini saya tahu, mohon maaf saya nih, ke Habib Bahar nih. Habib Bahar yang mulia. Saya minta ke Habib Bahar, ini dari saya orang bodoh nih. Boleh dengar, boleh tidak. Boleh dibuang ke sampah, ngomong saya ini. Tolonglah, jangan terlalu mengagung-agungkan. Gak semua Habib nih, Habib Bahar nih, saya dengar video terus kan. Jangan terlalu mengagungkan masalah keturunan darah, jangan. Kita jaga pula saudara-saudara kita yang gak Habib, kayak kiai-kiai. Karena ini akhir zaman. Tidak ada yang kita mengandalkan pribadi ini mulia dari ini lebih, nggak ada, ini terserah nggak ada. Kemuliaan kita ini di akhir zaman ya, untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman adalah kemenangan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Itu kita mulia semua. Dan mulia kita di akhirat. Jadi Nabi Muhammad itu yang memuliakan umatnya, bukan pribadi kita. Umat Nabi Muhammad. Karena Allah tuh menyerahkan kuasanya ke Nabi Muhammad di akhir zaman. Itu ceritanya. Ini saya tenang-tenang ngomong. Kalau jangan cepat, nggak keras-keras ya ngomong. Boleh masuk, boleh paham lah. Nggak 100%, 50% lah. Nggak 30%, nggak 1% jadi. Gitu. Jadi nggak jadi, ngapain itu dipersoalkan, bodoh-bodoh amat itu. Oh memangnya orang mau ini mah ya nggak apa-apa. Kan bukan untuk dirinya sendiri, untuk sama-sama. Ini contoh Nabi Muhammad tuh. Orang Arab dia, orang Quraisy. Memang untuk orang Arab aja Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta, mengkaramatan lil alamin. Jadi ngapain kita ribut? Nah, kita ini diganggu sekarang oleh arwah sesat. Kalau dulu yang mengganggu kita kan Dajjal. Dajjal gaib, Ya'juj iblis gaib. Maka peran dah karena di mana wilayah-wilayah Muslim. Karena pusat-pusatnya digempur. Pusat kan Arab, digempur Arab. Sekarang mulai menurun nih. Karena menurun, karena yang manggunya udah levelnya udah turun pula. Arwah sesat lagi. Tapi masih ada riak-riaknya. Nah, ini ribut nih masalah apa lagi? Masalah kayak pribumi ya, Habib dari Arab ribut-ribut gitu. Tapi insya Allah ini tidak akan membesar. Kadang-kadang ada pula masuk dari yang lain, masuk pula mengompor-ngompori dari yang lain. Karena dia nggak ngerti, cuma ngompor-ngompor karena kadang ada rasa dendam. Kalau ada persoalan mana tahu kita kan. Ikut padahal itu tuh kita sekarang ini diadu domba oleh arwah sesat. Sesuatu dari gaib dulu. Yang mengganggu nyata ini dari gaib. Nah, dari gaib. Bukan nyata-nyata, dari nyata ke nyata enggak. Jadi nggak bisa disalahkan. Jadi sekarang ini musuh kita bersama, ya itu tuh menurut Al-Mahdi. Kalau memang kita yakin Al-Mahdinya pemimpin kita sekarang, Al-Mahdi ini menundukkan arwah sesat. Musuh kita sekarang ini yang akan kita jaga, namanya yang kita waspada, arwah sesat lagi. Nanti nggak? Ini orang bodoh nih, yang sangat bodoh, paling bodoh nih. Hati-hati para kiai, hati-hati para habib. Walaupun habib, jangan terlalu menonjol-nonjol kalah saya ini keturunan Rasulullah, keturunan darahnya, jangan. Dijaga pula rasa hati. Yang apa lagi? Yang apanya? Yang enggak keturunan darahnya. Kita kan sama-sama untuk membesarkan Islam. Kan sama-sama untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan, sama-sama.
Nggak ada, apalagi dah di akhir zaman nih, nggak ada yang hebat. Terus terang ini saya kata. Maka nanti kalau jangan baper pula nanti kepada orang bodoh nih. Yang hebat di akhir zaman, orang-orang langit, Nabi Muhammad sama orang langit. Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Kesempurnaan namanya Imam Al-Mahdi. Nah, cukup sekalian dulu, lah panjang amat tuh, susah pula nanti dimasukin gini. Nah, cukup sekian dulu. Insya Allah aku yakin. Umat Islam bersatu di dunia semuanya. Bersatu semuanya. Insya Allah aku yakin. Seluruh umat Islam selamat semuanya di akhirat tanpa hisab nih, tanpa hisab nih, ini akan dia kira tanpa hisab. Kalau hisabnya itu kan di awal zaman doh, tanpa hisab. Kan aneh kaget tanpa hisab, selamat semuanya dan masuk surga dan dapat intinya sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.